Shalom. Amin. Amin. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Glory bagimu. Terima kasih.
Amin. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Syukur Hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Kita mau lebih semangat lagi dari awal. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Ya, kita bersama-sama bersorak. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Kita mau angkat tangan, kita mau bersorak. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan kepada Tuhan lebih lagi. Haleluya. Kita percaya Tuhanlah sumber kekuatan dan keselamatan hidup kita. Amin. Haleluya. Boleh. Amin. Haleluya. Kita mau katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Kita bersama-sama bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, kita mau lebih lagi. Amin.
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan kau selalu bersyukur, cintamu padaku, haleluya, takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami sudah bersama-sama bersorak-sorai untuk-Mu. Sekarang tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk dipenuhi oleh firman Tuhan. Kami siap Tuhan, untuk Tuhan pakai hidup kami sesuai dengan rencana-Mu Yesus. Kami siap sebagai alat pekerjaan-Mu ya Bapa. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami Tuhan, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah suruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, ya Yesus kami siap Tuhan. Hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Pakai kami Yesus, jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah suruh kehendak-Mu,
memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Oh, bila kami sadar, sungguh sadar, hidup ini untuk memuliakan namamu, bukan mencuri kemuliaan namamu, mencari pengakuan bagi diri sendiri, dan fatal akibatnya, terpuruk dalam kejatuhan, bahkan kemiskinan. Haleluya. Banyak anak-anakmu dari lapisan umur macam-macam, remaja, pemuda, Tuhan, merasa perlu dalam hidup yang singkat ini untuk memuliakan namamu dan terwujud nyata dalam ibadah kami di tempat ini. Oh, alangkah indah dan eloknya saudara bersaudara yang tadi di rumah mungkin gelisah, yang berapa waktu yang lalu terpapar COVID dan hampir saja celaka karena COVID, yang rumah tangganya beberapa saat yang lalu juga terancam bubar karena konflik. Sekarang kami memuliakan namamu, 2-3 orang berkumpul, ada kuasa di tempat ini. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, biar firman-Mu itu mempertemukan kami dengan kuasa-Mu yang tadi tersembunyi. Besok kami melangkah dalam hidup ini, banyak kesulitan, banyak masalah. Tapi kami tetap Kau berikan kesempatan oleh kuasa-Mu yang kudus untuk merayakan, untuk tetap bahagia di hidup yang sulit ini. Dalam namamu kami berdoa. Semua berseru bersama saudaraku. Amin. Amin. Beri tepuk tangan sukacita kita semua. Benar-benar saya bersyukur bisa bertemu kembali. Ini pertama di tempat ini, ya. Berapa tahun yang lalu di rumah Cik Ana, di rumah yang katanya sering kebanjiran, maksudnya kebanjiran berkat. Saya sudah lama, banyak yang sudah masih saya kenal dan semangat, ya. Kokimian, Chan Hui, ya. Cik Ana, Kohani. Ada yang dari Rawamangun dulu? Enggak ada ya, semua dari Keranji. Saya mulai dengan si Kabayan yang sedang menggali lubang, masih muda, semangat. Teman-temannya bertanya, Kabayan, untuk apa kau menggali lubang? Untuk menanam pohon pisang. Kabayan, untuk apa kau tanam pohon pisang? Ya untuk ku makan buahnya lah. Untuk apa kau makan buahnya pohon pisang? Supaya aku memperoleh tenaga. Lah, untuk apa tenaga itu? Untuk menggali lubang. Ada yang hidup seperti itu, putar-putar kerja. Lain dengan seorang tua, menggali lubang di depan rumahnya. Tetangganya berkata, "Kek, untuk apa kau menggali lubang?" "Untuk kutanam pohon mangga." "Alah, nanti pohon itu tumbuh dan berbuah, kau udah gak ada di dunia ini." "Oh gak apa-apa, gak apa-apa. Aku akan pergi. Anak cucuku akan makan buah dari pohon mangga yang kutanam. Itulah mangga-mangga yang selama ini aku makan." Yang menanam sudah pergi. Lain dengan si kakek yang
lebih uzur, tapi mengerti tujuan hidup ini. Nah, saya mau khotbahkan tentang orang tua. Pagi ini walaupun saya lihat banyak sekali anak-anak muda yang hadir. Ya. Mari kita buka Lukas pasal 2, mulai ayat kita yang ke-25, saudara. Lukas pasal 2 mulai ayat kita yang ke-25. Saya baca dari Alkitab kita terjemahan baru, berbunyi demikian. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya. Sambil memuji Allah katanya, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Kau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Sampai di sini. Simeon, saudara. Namanya berarti the righteous yang pertama. Orang benar. Lu cocok dengan ayat yang tadi di awal kita baca. Ya seorang saleh. Ya. Arti kedua, orang yang menerima banyak dari Allah. Cocok. Saya banyak ketemu selama saya mengajar ya, nama yang aneh-aneh. Kadang-kadang ya, di Alkitab juga ada. Namanya Ikabod. Telah undur kemuliaan. Wah, di situasi itu memang gitu. Kedajalan, keras kepala. Tuhan mundur dari umatnya. Tapi banyak yang kayak Simeon ini cocok. Selama saya ngajar banyak nama yang aneh-aneh. Ada murid saya dari Kalimantan. Namanya Rina Umbas Home Sweet Home. Manggilnya gimana coba? Home gitu ya. Be back home again gitu ya. Ya, saya mengabsen anak dari Sumatera. Ya. Sumberjaya Mangunsong. Sampai saya tanya, ini nama orang mana nama toko bangunan? Sumberjaya ya. Nama. Yang gak cocok juga banyak. Teman saya SD, Untung Subagio. Apa semulur saudara-saudara hidupnya. Sri Ayu, jelek banget saya. Cocok. Simeon. Ini yang mau saya bedah. Walau untuk adik-adik sekalian. Ya. Kalau lihat tadi, di bait Allah kerja. Menunggu Mesias. NPK-nya terhadap satu suara. Roh Kudus, kau tidak akan mati sebelum kau melihat, tidak cuma melihat loh, menatang bayi Kristus. Bu senyum dikit sih saudara, ngeri lihat wajahmu itu. Udah kayak mak lampir, wajahnya akhir pekan, pengen buat tinggal aja. Nah, ya, apa enaknya hidup seperti itu? Bertahan.
tujuan tadi. Sekarang ngeri. Nah, yang pertama, saudara-saudara, tipe Simeon, tipe. Nah, karena anak muda ya banyak Christianity, itu. I merely come to worship God. Merely artinya cuma, hanya. Bahasa Yunaninya doang. Cuma. Jakarta doang. Ada orang dari Jawa ke warung Tegal di Jakarta. Ada apa nih? Enggak ada lauk apa-apa, Bang. Cuman tinggal nasi doang. Ya enggak apa-apa lah, makan nasi sama lauknya doang. Geblek ya. Doang. Saya kutip dari C.S. Lewis, Christian. Cuma itu, enggak laku zaman sekarang. Christianity. Nah, kenapa dia cocok mewakili Christianity? Pengharapannya cuma Yesus Kristus, tok. Hobinya di bait Allah doang. Bacaannya Taurat doang. Apa yang nanya? Sekarang ngeri. Antara sekolah tinggi dan sekolah tinggi teologi saling saling somasi. Karena ego, karena hati, karena pengakuan hidupnya. Doang, tok. Nah, menarik ya. Sekarang bukan tok, sekarang multitasking. Sekarang semua diraup sekaligus. Kayak orang gila di Gadara, 7.000 legion. Sekarang nggak bisa cuma baca doang. Baca, ya, WA, nyetir di jalan. Dia minum, ya gua minum juga, enak aja loh. Tuh pemimpin pujian minum, masa yang khotbah nggak boleh minum. Nah, tapi tidak terganggu karena jelas tujuannya. Ini penting, setelah gereja berubah, gereja model gereja industri, gereja model ya perusahaan, tarif-tarifan. Simeon bukannya tidak tergoda waktu masih muda. Simeon kebetulan merupakan anggota partai namanya Partai Diam. Bukan Selotis, bukan Makariot yang berontak dalam diam, berdoa situasi. Pandemi ini dibutuhkan orang-orang yang diam. Tapi orang diam itu tenaganya luar biasa. Dalam senyap, menyapa. Di pandemi ini gimana kita mau menyapa? Kita terblok oleh aturan-aturan. Tapi ada yang beyond, yang seberang hati kita, kasih kita. Nah, itulah Simeon. Dia doakan masa depan bangsanya. Apa yang harus menjadi kunci? Nah, Yesus Kristus. Wah, dibilang kuno, enggak masalah. Dia tetap mereli, tok. Keyakinannya satu. Aku udah akan dipanggil pulang sebelum Mesias datang. Orang bilang, Mesias itu masih lama, Mesias itu cuma simbol. Enggak. It will be real. A reality. Maka dia enggak ngaruh dengan godaan-godaan.
untuk jadi pendeta instagramable, untuk jadi pendeta gaya lifestyle yang sabuknya 2M dipajang, yang arlojinya puluhan miliar dipajang. Wah, sederhana. Nah ini yang kedua, saudara-saudara. Tadi gaya hidup tok doang, tidak mudah. Yang kedua, bersahaja, sederhana. Dibilang miskin gak apa-apa, maka Yesus bilang, berbahagialah kamu yang miskin. Justru orang miskin itu paling bisa mengenyam bahagia, paling ngerti kalau dapat rezeki itu berkah. Yang kayak sekarang ini orang mau jadinya crazy rich Medan, crazy rich Bandung, tiru-tiru crazy rich Jepang, tapi duit orang. Nanti mobilnya disita, ada 48 mobil mewah semua. Ya. Harganya yang Tesla itu, waduh, ratusan miliar. Kalau dibeliin soto, sekampung kebagian. Sederhana sekali gaya hidupnya. Susah sekarang saudara. Orang sekarang kalau bicara, saya kalau sudah orang bicara, tidak usah triliun, puluhan miliar, langsung tensi saya naik. Seumur-umur melihat mukanya 100 miliar kayak apa. Semiliar jarang. Dulu waktu pembangunan doang, lewat doang. Sederhana. Saya banyak saja menemukan orang-orang yang sederhana sampai di usia tua karena menikmati kesederhanaannya itu. Miskin. Ya. Paling jelas itu anak muda ini contohnya. Seperti yang digambarkan di lagunya Armada Band itu. Paling jelas ya. Suami istri rukun, sederhana. Ya. Suaminya mau berangkat kerja, ya. Dia pamit, istrinya sambil berkata, ku rela pergi pagi, pulang pagi, hanya untuk mengais rezeki. Istrinya menjawab, ku rela kau pergi pagi, pulang pagi. Terus dia minta doa sama istrinya, doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Enak kan saudara? Enak. Benar saudara. Istrinya nunggu. Benar. Datang pagi, pulang pagi. Wah, istrinya menyambut. Berharap benar dompet suamiku terisi. Tapi suaminya lesu. Malah nyanyi lagu lama. Gimana bang? Gimana? Malah nyanyi. Aku gagal kali ini. Alah, tapi tetap happy. Malah bercanda. Malah jadi a new resources. Sumber baru. Yang korup-korup, wah, di penjara sekarang malu. Ada yang istrinya kabur, malu. Tadi crazy rich, sekarang crazy benar-benar masuk rumah sakit jiwa. Ya, itu tadi. Sederhana. Sampai tua, paling pertengkaran kecil. Kayak seorang nenek bilang sama suaminya, wah, sampai sejauh ini aku kawin sama kamu, kok kita tuh enggak pernah pergi kemana-mana ya, kayak tetangga itu ke Australia, ke mana, ke New Zealand, ke mana, ke Thailand. Suaminya bilang, "Mah,
Masa gak ikut dulu waktu kamu dilamar, orang tua kita bilang apa? Bilang apa coba? Kan orang tua kita bilang, kalau sudah jodoh, gak bakal pergi kemana, ya, kalau sudah jodoh, gak akan pergi kemana, mana. Pak, kok kita nggak punya duit melulu sih? Nggak Tuhan ini. Suaminya bilang, karena aku bilang, hartaku satu-satunya nih, di dunia cuma kamu. Dulu kamu bilang apa? So sweet. Pret. Sederhana. Saya ingat orang-orang tua dulu menajis saya sederhana. Sampai sekarang saya menikmati sederhana itu. Orang lain pakai iPad, saya tetap aja pakai zamannya di Rawamangun dulu. Ya. Ada gunanya nih. Kalau si itu khotbah ngantuk, gua gambar-gambar di sini. Ya. Bersahaja penting. Itu Kristus itu cuma dicatut namanya, tapi gaya hidupnya ngeri. Gaya hidupnya pendeta. Wah, udah umum di Jakarta itu. Kalau pendeta terkenal ya, diundang, hotelnya mesti bintang 4, bintang 5. Ada yang mematok harga, ngeri. Sederhana, menatap ke depan. Itu Simeon, saudara, gaya hidup bersahaja. Tidak cari pengakuan. Kenapa orang tidak bahagia? Cari pengakuan. Tenggelamkan dirimu. Tidak usah mengorbit-orbit diri. Nanti kita dikasih kepercayaan. Banyak saudara-saudara. Saya itu umur 60 lebih, saya sudah pikir pensiun. Saya pikir mending saya pensiun Tuhan, daripada nanti dipaksa khotbah saya ngacok-ngacok. Nanti mahasiswa bilang, males ikut kuliahnya Pak Yohanes, profesor karburator bocor, kagak ngerti gua. Mendingan gua pensiun awal. Ya kan? Khotbah di Rawamangun, si Anas yang khotbah tuh, si L4, lu lagi. Tapi saya tetap enggak sampai waktu Tuhan. Ya. Makanya nanti kita nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Ya, kamu yang minta lagu itu ya, yang maksudnya yang nanya-nanya sama Cik Sinba ya, lagunya apa? Gua sampai gugup sedapatnya dah. Hidup ini adalah kesempatan. Tapi jangan khawatir, nanti saya cocok-cocokin supaya pas. Loh, saya sepertinya jauh dari pensiun. Saya sudah siap-siap pensiun nih. Dia kan STT Cipanas bilang, Pak, di pangkalan data Pak, Bapak ini umurnya 5 tahun lebih muda. Subhanallah, syukur, alhamdulillah. Wah, pasti nyambung lagi. Saya dipercaya ngajar ini yang berat-berat. Saya tadi ditanya Kokimian kegiatannya apa aja. Saya malah dipercaya menjadi Direktur Pengembangan Masyarakat, Penelitian Agama dan Budaya di ICRB. Itu yayasan sosial paling bergengsi, didirikan oleh Gus Dur, Indonesian Conference on Religion and Peace. Nggak usah ngorbitkan macam-macam. Simeon, apa yang paling penting? Yesus umur 8 datang. That's dari semua impian itu yang Simeon. Yang usia-usia tua tenang aja.
Kan ada lagu tuh, siapa bilang lansia tidak berguna, ya? Guna kan? Jemput anak, nganterin anak cucu, masih berguna. Nah yang ketiga ini, gaya hidup berpengharapan. Belum datang Yesus Kristusnya. Itu cuma isapan jempol lah, itu lamunan di hari kosong. Nah, berharap. Saudara, pengharapan itu penting. Saya pernah baca seorang dokter di perairan Maluku harus membawa obat suntik infus. Kapalnya karam berhari-hari. Maaf, dengan infus itu dia bertahan. Kenapa? Saya harus jumpa kembali anak saya masih kecil-kecil. Ada yang di tengah-tengah karam itu tidak ada makan, cuma kacang 7 biji. Saya jadi teringat, saudara. Karena waktu dulu di asrama seminari Bethel, bagian dapur cuekel dengan saya. Yang batak-batak dikasih, saya cuma dikasih 7 biji, kadang-kadang 12, coba bubur, saudara. Ya gue telan kacangnya. Pengharapan itu. Orang kalau punya pengharapan, saudara-saudara, stroke bukan segalanya. Betul. Orang kalau punya pengharapan, miskin bukan segalanya. Jantung bukan segalanya. Pengharapan. Tukang-tukang becak di Surabaya itu sengsara hidup, nanti punya pengharapan. Menertawain lah hidupnya, santai aja. Punya lagu, kayaknya udah pernah ya, belum ya? Mau dengar lagunya? Tukang becak Surabaya. Mani biro jel. Nyanyinya gini. 17 nasi bungkus, tempenya 5. Coba. Itulah makanan tukang becak kita. Makannya 5, ngakunya 2. Kalau ini kan bukan cuma tukang becak, pendeta juga ada, saudara. Coba anak-anak seminar itu. Coba kalau sinode dari mana-mana Papua. Saya pernah makan di warung Tegal Soto. Saya ditanya, "Kowe kenal gak karo iki?" Nunjukin KTP. Saya lihat dari Papua. Nopo? Mangan ninggalin KTP. Waduh. Saya cuma pura-pura bercanda. Bener bisa ya? Aku Pak Niru. Gasak saya. Ya. Terus ditambah lagi, pakai acara utang rokok segala. Merdeka, selamanya kita tidak merdeka, selama hayat masih dikandung badan, tetap ngutang, ngutang, ngutang. Pengharapan. Orang sudah, pengharapan itulah ciri khas manusia. Binatang enggak, maka binatang enggak bisa bunuh diri. Karena binatang tidak punya pengharapan. Hidup binatang tergantung oleh siklus alam. Ular habis makan bisa tidur 3 bulan. Maka binatang ada musim kawin. Ada. Kalau saudara misalnya bulan Desember atau apa biasanya, banyak terima undangan. Saudara bilang apa? Dasar musim kawin nih. Aduh, duit gua buat angpo melulu nih. Manusia bisa bunuh diri karena pengharapannya tidak terwujud. Sekarang ngeri, saudara. Bunuh diri diviralkan, coba saudara. Binatang enggak? Apa pernah dengar gajah menjatuhkan diri dari lantai 32? Bunyinya kayak apa coba kalau gajah? Sapi menjelang Idul Adha, stres, ada kereta lewat, mati ya. Enggak ada, karena tidak punya pengharapan. Kita ciri khasnya punya pengharapan, termasuk Simeon, pengharapan. Maka
Karena pengharapan itu, hidup yang sekarang ini tidak ada apa-apanya. Pengarap Paulus bilang, hidup kita sekarang ini tidak ada apa-apanya. Nanti kemah tubuh ini dibongkar, kita akan bertemu muka dengan muka. Kencengan gitu dong. Dipaksa. Ya, pengharapan itu saudara. Pengharapanku ialah Yesus saja, itulah saudara. Nah, harapan. Punyailah pengharapan, punya orang sakit sembuh karena pengharapan. Dan dokter bilang, loh tumornya nggak ada. Pengharapan itu. Nah, Simeon saudara, kencang pengharapannya. Orang bilang, gak akan datang Mesias, enggak. Dalam waktu dekat ini. Itu nanti, di akhir zaman. Tidak, dia yakin. Maka waktu Mesias datang, pengharapan terwujud. Semuanya sudah dibayar. Maka dia bilang, sekarang ya Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi. Pantas dia ngomong gitu. Setelah diuji oleh waktu, setelah dia tahu. Waktu itu ada dua. Kronos, itu waktu yang mengikat kita, itu waktu yang memenjara kita, itu waktu yang membuat kita terpontang-panting. Kronos, kronologi. Tapi ada kairos, peluang, kesempatan. Nanti kita nyanyi, hidup ini cocok kan? Nah, gue bilang apa tadi? Gue cocok-cocokin. Kairos, hidup ini adalah kesempatan. Jangan lupa saudara-saudara, supaya saudara tidak merasa diperbudak oleh waktu, oleh usia, jadikan hidupmu ini peluang. Amin. Amin. Kalau kronos, capek. Kronos, cepat tua. Kronos. Dan saudara ke dokter, dokter bilang apa? Kerja kerasnya dikurangi, tidurnya ditambah. Makannya diperhatikan. Saya ditanya, makannya gimana? Yang nanya dokter John Gunawan. Itu tergantung lauknya dong. Ingat, waktu kita habis untuk kronos. Kalau ditekan kronos, kita bisa menjawabnya. Apa aja ada waktu. Tapi untuk kairos kita tidak ada waktu. Untuk kairos, alasan kita macam-macam. Gue udah tua, Tuhan udah tempatin anak-anak muda, gue udah tua. Yang bilang lu muda siapa? Justru tua seperti Simeon. Dia terus berharap. Saya selalu bersyukur, Tuhan jadikan kronos-kronos yang bikin kesel, kronos-kronos yang bikin capek itu menjadi kairos. Kesempatan ya. Seminggu yang lalu ketua aja, Pak Agustus berangkat ya ke Paris. Apa? Kalau pikir ya usia ya wadah. Orang terus lu kok jadi muda gara-gara kawin lagi ya? Enak aja. Lagi gampar lu. Karena dari kronos ke kairos ini lu mas. Enak aja. Kawin lagi menambahin masalah tuh. Enggak. Keceplosan. Enggak. Baik kok dia. Lu sih ngomong doang dari dulu, gue cariin, akhirnya gue cari sendiri tahu. Darah, nah ini karena keluarga. Itu kunci Simeon, tidak hidup dalam, kalau sudah hidup dalam kairos, ada deadline. Ya, kalau bohemian ngerjain rumah orang, ada deadline. Kerjaannya enggak tepat waktu, denda ya. Kalau di Amerika bukan main, denda. Kronos itu bikin kita sakit tuh saudara-saudara. Kairos, kesempatan Tuhan.
Kulakukan ini karena kesempatan. Saudara datang nih, jangan dia, aduh gua ngap, lantai 3, lihat kesempatan. Kesempatan apa saudara? Olahraga, lu gak tau olahraga sama kayak gua. Wah saudara-saudara, kesempatan, langkah indah. Yalah, saudara, kita kayak di rumah sendiri saudara. Ayo silakan, mau makan silakan. Ayo, apa yang ada dimakan saudara, kertas-kertas buat. Berpengharapan. Yang keempat rahasianya apa? Pakai akal budi, hikmat. Kalau udah pakai akal budi, udah berhikmat, udah menghubungkan pikirannya dengan Tuhan, mungkin udah lama dia bunuh diri. Sakit dikit bengek, gak ada istri, gak ada, bunuh diri aja. Kenapa kita stres? Kita gak punya pikiran yang tersambung. Yang disebut akal budi, akal manusia, rasio, pikiran. Tapi kalau terhubung dengan Tuhan, nah itulah hikmat. Akal budi kita dihubungkan dengan Tuhan, itulah Simeon menghubungkan pikirannya dengan Tuhan. Jadi nggak ada waktu untuk commit suicide, bunuh diri. Akal budi. Orang Pantai Kosta itu keliru. Akal budi ditengking, perlu saudara-saudara, perlu. Dia pakai hikmat Allah. Apa hikmat itu? Mendikti dia. Mendikti Simeon dan berkata, Simeon, coba kamu pakai hikmat kamu. Kalau bukan kamu siapa coba? Yang meneruskan berita besar ini. Siapa coba? Iya ya. Anak buah gua semua. Hepeng aja yang dicari. Tip aja yang dicari. Baru bersihin alat-alat suci dikit, tip yang dicari. Siapa? Hikmat, iya. Sama, Tuhan tolong. Anak saya belum siap meneruskan, tolong Tuhan. Hikmat. Akal budi itu penting, saudara. Jangan ditengking-tengking. Ya. Khotbah pun pakai akal budi. Saya belajar khotbah ini dari ahli khotbah yang hebat, yang namanya Abu Nawas. Dia pakai akal budi. Bukan si Budi di Mangunono, bukan. Suatu saat Abu Nawas dijebak oleh teman-temannya, lagi pertemuan keluarga. Salah seorang temannya bilang, saudara-saudara ini kesempatan luar biasa. Saudara kita Abu Nawas akan berkhotbah. Abu Nawas kaget. Buset dah, gue dijebak nih, gue dipermalukan. Tapi dia setel akal budinya. Tenang. Saya juga sering dijebak. Tuh, Pak Yu itu orang, haleluya, coba kita kasih kesempatan mempermalukan. Saya setel, tenang. Disetel hikmatnya, tenang. Abu Nawas pelan naik ke mimbar. Lalu tanya, saudara-saudara, saudara sudah tahu belum apa yang mau saya khotbahkan? Semua bilang, belum. Abu Nawas tenang bilang, apa? Belum? Percuma dong gua khotbah kalau belum. Turun deh. Selamat. Teman-temannya makin marah. Kurang ajar bisa menghindar. Minggu depan lagi saudara-saudara, pertemuan keluarga lagi. Saudara aja bilang, saudara-saudara, kita akan dengarkan saudara kita Abu Nawas berkhotbah. Buset, gua dijebak lagi. Nah kalau dijebak itu, jangan panik. Disuruh doa mendadak, jangan panik. Tenang, naik lagi saudara. Naik lagi dengan PD. Tanya lagi, saudara-saudara, saudara sekalian sudah tahu belum yang mau saya khotbah? Sekarang orang belajar, dulu belum. Sudah. Hah? Sudah. Kalau gitu percuma dong gua khotbah kalau udah. Turun lagi. Awas
pastor kalau nggak ketawa sekali ini lagi gue tinggal pulang. Selamat lolos. Saudaranya yang paling marah. Minggu depan kita coba mau bilang apa coba? Sudah, belum? Yuk kita kerjain lagi. Benar saudara. Minggu depan dikerjain lagi. Saudara tidak dapat tidak. Malam ini saudara kita Abu Nawas akan berkhotbah. Saudara. Hikmat, akal budi, style. Naik lagi Abu Nawas saudara untuk kali yang ketiga. Ya. Naik lagi. Tanya lagi. Saudara sudah tahu belum apa yang mau saya khotbahkan? Sekarang pendengarnya terbagi dua, sudah. Sebagian bilang sudah, belum. Abu Nawas dengan tenang sekarang berkata, saudara-saudara sekarang ya, yang belum tolong nanya sama yang sudah. Yang sudah kasih tahu yang belum. Turun dia sudah. Selamat kan? Selamat. Saya bilang sama istri saya, gak usah susah-susah khotbah kayak gitu aja. Gue digampar orang tahu. Itu berpengharapan dan pakai hikmat. Sekarang buahnya nggak pakai hikmat, saudara. Akal-akalan. Gereja juga akal-akalan. Makanya itu kenapa ada somasi, ada mentok sedikit, bukannya pakai akal budi, pengacara. Hanya, aduh ngeri. Saya lihat murid-murid saya yang konflik, sama-sama murid, bingung kadang kalau di depan. Hikmatnya di mana? Saya kalau, bukannya sih nggak pernah. Tapi saya terpakai hikmat apa? Becik ke titik, Allah ke toro. Apa artinya itu saudara-saudara? Artinya masa nggak tahu? Banyak anak, banyak rezeki. Blow on. Bukan. Nanti satu saat kebaik itu akan timbul. Kalau banyak anak, banyak rezeki. Bukan. Itu. Dah tenang. Betul saudara. Oh banyak yang dulu. Maaf ya, di seminari dulu. Orang GB itu kadang-kadang, bendera-bendera GB itu kadang-kadang kalau sudah apa kalah, apa debat kalah, oh Tuhan Yesus ampuni hambamu Yohanes Tuhan, oh tengking Tuhan. Nah, saja. Nanti akan kelihatan, emas itu akan kelihatan. Asal kita jangan selalu berpikir bahwa materi ukurannya, bukan, banyak. Simeon kalau diajak bicara, orang akan mengerti. Bukan materi, hikmat Allah. Hubungannya dengan Allah. Penantiannya, itu rahasianya. Nah, 1, 2, 3, 4 tadi seret itu menunjukkan apa? Simeon udah selesai dengan dirinya. Kristus yang utama. Kalau itu yang kita duluan, hidup kita aman. Andai kata Tuhan panggil kita, orang Jawa bilang legowo, kita siap. Sudah diberi banyak kesempatan. Yang kedua, originalitas sifat. Orisinil. Yang bunuh diri enggak orisinil. Sombong itu enggak orisinil. Kembali ke orisinalitasmu. Coba anak-anak ikuti Pak Guru, orisinalitas. Oh, gue cuma bercanda. Orisinilnya. Orisinil. Kita harus, saya itu yang membuat saya, orisinilku. Disuruh Tuhan untuk ngajar, mengembala, kembali. Nek enggak orisinal, itulah saudara-saudara. Simeon. Nggak mau jadi kayak orang lain. Diri sendiri, orisinil, diri sendiri. Orisinil. Seperti yang Tuhan percayakan. Seperti yang Tuhan inginkan. Nah, saya tutup dengan kisah
Rabi Zisa hidup di Anatoli abad ke-7, sekarang bagian dari Turki. Nah, Rabi Zisa ini sangat digemari murid-muridnya karena wejangan-wejangannya. Tapi di usia senja, Rabi Zisa murung, Rabi Zisa nampak gelisah, tidak pernah keluar dari kamarnya, sedih. Murid-muridnya datang, murid tertua memberanikan diri. Bapak yang terkenal agung mulia, kenapa Bapak jadi terpuruk seperti ini? Apa yang membuat Bapak gelisah dan sedih dan susah? Apa? Murid-muridmu tidak sabar menantikan jawabannya. Rabi Zisa bilang apa? Anak-anakku, yang membuat aku gelisah adalah nanti kalau aku dipanggil Tuhan dan aku ditanya oleh Tuhan Allah, Zisa, kenapa engkau tidak menjadi Musa berikutnya, the next Moses? Kenapa? Mudah aku menjawab, ya Tuhan Allah, aku tidak dapat menjadi Musa berikutnya karena kau tidak berikan pada roh kepemimpinan seperti yang kau berikan kepada Musa. Begitu juga kalau Tuhan Allah bertanya, Zisa, kenapa engkau tidak menjadi the next Salomo? Salomo yang berikutnya. Aku akan mudah menjawab, ya Tuhan Allah, aku tidak dapat menjadi seperti Salomo karena kau tidak berikan kepadaku hikmat seperti kau berikan kepada Salomo. Tapi kalau Tuhan Allah bertanya kepada diriku, Zisa, kenapa engkau tidak pernah menjadi Zisa seperti yang aku rencanakan, seperti yang aku kodratkan, seperti yang aku berikan talenta dan kesempatan? Kenapa? Itulah. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kenapa kesempatan dari Tuhan kau buang? Kenapa? Tidak usah pikir yang lain. Kenapa? Hidup ini adalah Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan Waktu yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkat. ya, angkat tanganmu, teriak kepada Tuhan, oh Tuhan pakai hidup. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi Saudara, serius. Waktu-waktu kronosmu yang mengikat, yang membuat kau merasa lebih tua. Rela enggak detik ini kau ganti dengan Kairos, kesempatan. hidup ini untuk Melayani Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi sudahkah kau jadi berkat? Pakailah hidupku selagi aku masih kuat, diberi nafas, masih kuat. Apa yang kau besarkan? saatnya nanti ku Tak tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. hidup ini sudah jadi berkat. Dengan rendah hati Tuhan, oh kami ingin roh Simeon memberi tidak hanya inspirasi,
tapi desakan kuat untuk kami belajar darinya. Merubah Kronos yang penuh keluh kesah, Kronos yang menjepit-jepit dan memenjara, Kronos yang memberi target-target sampai kami capek dan paru-paru kami rusak, jantung kami rusak. Kronos yang membuat kita jadi pelit waktu dan lain sebagainya. Kronos yang membuat kami lupa Tuhan. Kairos seperti Simeon. Kairos yang membuat kami jadi Christianity. Hidup kami hanya untuk Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berkati kami sekalian. Kami pulang tidak hanya membawa janji, tapi kami pulang membawa hati yang sudah diubah. Haleluya. Dalam namamu kami berdoa. Semua berseru bersama. Beri tepuk tangan sukacita kita. Saya kembalikan untuk pewartaan jemaat. Silakan coba duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya ingin melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, luar biasa. Kita akan mendengarkan pengumuman pada pagi hari ini. Yang pertama, kami atas nama GBI Cabang Grand Mall mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Dr. Johannes Setiawan yang sudah melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan dan keluarga Bapak. Terima kasih beserta Ibu juga ya. Pengumuman selanjutnya yaitu jadwal puasa dimulai setiap Selasa malam pukul 10 dan buka puasa jam 12 siang pada hari Rabunya ya. Pengumuman berikutnya, berdoa bersama gembala setiap Rabu siang jam 1 di tempat ini ya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki kesempatan dipersilahkan datang atau hadir ya. Dan pengumuman yang keempat yaitu pada hari Rabu 13 April ada komsel online jam 19.30 sesuai dengan PKS atau kelompok masing-masing. Jadi kita atau saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung di dalam komsel, silahkan menghubungi PKS masing-masing yang sekiranya dekat dengan lokasi Bapak Ibu Saudara. Pengumuman selanjutnya yaitu hari Kamis pada 4 April ibadah doa bersama online jam 19.30. Dan ini terbuka untuk setiap jemaat ya, bukan hanya untuk para staf maupun yang akan pelayanan untuk minggu berikutnya. Dan diharapkan sekali untuk pelayan-pelayan pada minggu berikutnya untuk bergabung dalam ibadah ini, ibadah doa ini ya. Pengumuman yang kelima yaitu persembahan atau kolekte bisa dimasukkan lewat amplop dan ditaruh di dalam peti yang ada di dalam belakang, di belakang. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertransfer lewat rekening bank GBI cabang Duta Keranji, yaitu nomor rekening ada tertera di layar. Pengumuman selanjutnya yaitu pada Jumat 15 April ada ibadah Jumat Agung ya di gereja ini. Jam 10 pagi seperti saat ini ya tuh, saudara kasih dalam Tuhan. Dan juga untuk ibadah WOC muda-mudi dialihkan juga maksudnya digabung ya di ibadah tanggal 15 April. Dan selanjutnya pengumuman hari Minggu 17 April ada ibadah online sekolah Minggu ABI Grand Mall Bekasi. Sesuai dengan grup masing-masing dengan koordinator ibadah Kak Lia. Tambahan pengumuman ya, bagi Bapak Ibu
atau saudara sekalian yang belum mendapatkan buku ini boleh menghubungi Cik Wiwi ya untuk mendapatkannya. Dan selanjutnya yaitu saudara kita yang berulang tahun sepanjang bulan minggu ini ya. Yang pertama ada Ibu Yusi Dwi Cahyani pada 4 April. Saya undang Ibu Yusi untuk maju ke depan. Berikutnya ada saudara Ci Cenwei pada 9 April. Silakan maju Ci. Oke, kita akan nyanyikan lagu Happy Umur Panjang. Umur panjang di tangan kanan, tangan kirinya kekayaan dan kehormatan lama-lamanya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, kami atas nama gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Yusi maupun Cik Wiwi. Mungkin ada 1-2 patah kata yang akan disampaikan atau menyanyi. Ya, saya bersyukur. Saya baru sadar nih, ternyata kemarin kan teman saya kirim WA. Terus ada jokes gitu ya, terus dia tulis 55. Terus saya baru sadar. Saya hitung kalkulator. Hah? Gue udah 55 ya, gue baru nyadar nih. Nggak tahu diri ya ternyata saya. Iya, tapi saya bersyukur ternyata sampai 55 ini saya masih sehat dan masih tetap bersukacita. Nah, dan harapan saya untuk tahun-tahun mendatang kalau Tuhan sudah pelihara di tahun lalu, Tuhan pasti akan tetap pelihara. Terima kasih, tetap semangat ya saudara-saudara. Saya juga mau ucapkan terima kasih buat doa, ucapan jemaat semua, Bapak Gembala, baik di sini maupun di Rawamangun. Terima kasih banyak juga buat dukungan pada saya selama ini. Pokoknya kiranya berkat yang sama, doa yang sama juga boleh ada buat Bapak Ibu semuanya. Amin, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Tiba saatnya saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kalau Tuhan sudah menyertai ibadah kami. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Dr. Yohanes Setiawan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan semakin ditenggelamkan, tapi Engkau yang semakin nyata di dalam kehidupan kami. Biarlah juga Tuhan kami tidak diperbudak oleh segala tipu muslihat iblis, tapi kami mempunyai kesempatan untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tuhan Yesus, firman-Mu biarlah menjadi pelita dan penolong bagi setiap kehidupan kami. Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami, baik yang ada di Rawamangun maupun yang ada di Grand Mall yang melakukan ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Engkau memberkati, Engkau mengurapi setiap jemaat-Mu. Biarlah mereka boleh kembali pulang dengan membawa berkat, tidak kembali dengan sia-sia, tapi membawa kemenangan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, setiap usaha dan pekerjaan, biarlah Tuhan memberikan pertolongan, berikan kelancaran bagi mereka semua Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada sekeliling kami di sekitaran Grand Mall Keranji ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati Tuhan setiap gereja-gereja yang mengadakan ibadah di Grand Mall saat ini ya Bapa. Biarlah Engkau juga memberkati, Engkau menurunkan berkat-Mu yang seperti Engkau memberkati kami di tempat ini. Bapa di surga, kami juga teringat untuk Bapak Gembala kami ya Tuhan yang saat ini berada di Israel ya Bapa dalam perjalanannya. Bila Tuhan
Engkau memberkati hamba-Mu beserta istri Tuhan, sehingga sepulangnya nanti boleh membawa berkat pada setiap kami jemaat-Mu yang ada di cabang Grand Mall ya Bapa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau memimpin perjalanan Tuhan, baik yang ada di sana maupun perjalanan kembali pulang nanti. Tuhan memberikan perlindungan yang daripada-Mu Bapa. Biarlah Engkau menolong Tuhan, supaya boleh tiba ke tanah air kembali dengan selamat Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga rindu berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mengucap syukur kalau saat ini Tuhan kami melihat perkembangan COVID-19 semakin hari semakin melandai. Bahkan kami semua rindu Tuhan, COVID akan hilang dari negara kami, dari wilayah kami, bahkan Tuhan dari tempat-tempat ibadah kami, supaya kami boleh beraktivitas ibadah kami Tuhan, seperti sedia kala Tuhan. Tidak ada pembatasan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas, tapi kami benar-benar mau datang ibadah ya Tuhan, dengan sukacita, merasakan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Engkau tolong para pemimpin kami, Bapak Presiden kami, beserta wakilnya, bahkan setiap para menteri yang tergabung di dalam Indonesia Maju. Biarlah Tuhan menolong, memberikan hikmat, memberikan tanggung jawab yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya. Engkau memakai Tuhan mereka semua Tuhan untuk bekerja lebih baik bagi bangsa ini. Berkati juga untuk TNI dan Polri ya Tuhan, yang menjaga keamanan seluruh tanah air kami Indonesia. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para gubernur, wali kota, bupati, bahkan semua pemimpin-pemimpin ya Tuhan yang ada di daerah-daerah. Tuhan memberikan hikmat bagi mereka, supaya mereka tetap menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan dengan baik ya Bapa. Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan untuk para medis yang saat ini berjuang untuk melakukan vaksin di setiap daerah-daerah. Bahkan Tuhan Yesus mungkin di pelosok-pelosok dengan situasi yang sulit. Biarlah Engkau memberikan kemampuan, berikan kerelaan hati, supaya mereka Tuhan benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik. Bapa di surga, kami juga Tuhan berdoa untuk negara-negara saat ini Tuhan yang mengalami konflik kemanusiaan Bapa. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan Kau juga memberikan hikmat-Mu, bahkan Tuhan para rohaniwan, mungkin hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di wilayah konflik, Engkau memakai mereka Tuhan, supaya mereka boleh kembali damai, kembali rukun Tuhan. Karena adanya perang Tuhan membawa kesulitan bagi banyak orang, bahkan memakan korban jiwa maupun harta benda Tuhan. Bagi mereka yang kehilangan keluarga maupun harta benda, Tuhan memberikan penghiburan, pemulihan setiap hati mereka ya Bapa, sehingga perang tidak tidak terpecah lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan ibadah kami selanjutnya dalam tangan kasih-Mu. Biarlah tangan kasih Tuhan menolong dan memberkati dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita meninggalkan tempat ini, marilah kita angkat tangan kita angkat hati kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan Roh-Nya yang kudus, yang akan menyertai, memimpin, dan melindungi kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Buat hidupku
Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Tuhan.